Selamat kepada fans Internazionale Milan karena tim kalian telah berhasil lolos ke partai Grand Final dari Europa League musim ini dan akan bertanding nantinya melawan klub asal Spanyol Sevilla. Saya memang terlambat untuk membuat konten dari keberhasilan Internazionale Milan karena saya tidak menonton pertandingan live-nya. Kenapa saya tidak menonton? Ya, saya sudah yakin Inter akan lolos ke final. Melihat bagaimana track record Inter setelah lockdown, di mana mereka menjadi tim yang sulit dikalahkan. Dan mereka juga sebelumnya melawan Getafe dan juga melawan Bayer Leverkusen, secara permainan saya melihat bahwa mereka jauh lebih superior daripada kedua lawan tersebut. Dan kemenangan melawan Shakhtar Donetsk ini sebetulnya bukanlah sebuah kejutan, tapi adalah sebuah keberhasilan pada saat Internazionale Milan ini sudah berada dalam peak performance mereka, atau dalam performa terbaik mereka menjelang akan segera berakhirnya musim ini. Karena kan kita tahu mereka masih menyisakan satu pertandingan lagi musim ini, yaitu di partai puncak nanti Europa League musim ini. Jadi memang keberhasilan Inter Milan ini adalah berkat tangan dingin dari pelatih baru mereka, Antonio Conte. Conte mendatangkan banyak pemain baru dan bisa menyatukan para pemain tersebut untuk menjadi sebuah kekuatan yang menakutkan. Menakutkan karena mereka sempat memberikan pressure kepada Juventus, menakutkan karena mereka tidak pernah merubah gaya permainan mereka, selalu bermain dengan energi tinggi, mengandalkan pergerakan cepat para pemainnya, dan juga lebih banyak mengandalkan direct passing, atau bisa juga kita klasifikasikan sebagai long ball. Mungkin ada yang setuju atau ada yang tidak setuju dengan saya, tapi jika kalian perhatikan bahwa bola dari lini tengah atau lini pertahanan dari Inter Milan lebih cepat diberikan kepada lini depan mereka. Kenapa itu perlu dilakukan? Because Inter tidak bermain dengan satu striker, Inter bermain dengan dua striker, Martinez dan juga Lukaku. Tapi yang menarik dari keberhasilan Conte untuk merubah Inter Milan menjadi tim yang disegani di Serie A dan juga sekarang sudah berhasil masuk ke final dari Europa League adalah dari performa Romelu Lukaku. Ini yang menarik perhatian kita semua, bahwa pada saat Inter sudah berhasil masuk ke final dan MU justru gagal untuk lolos ke final, begitu banyak berita tentang Lukaku yang merupakan mantan pemain MU yang mungkin saja sekarang Ole Gunnar Solskjaer menyesali keputusannya untuk melepas Lukaku ke Inter Milan. Malahan begitu banyak follower saya yang mengirimkan DM atau juga komen di akun Instagram saya bahwa Lukaku adalah luka lama MU atau Lukaku adalah luka MU. Tapi menurut saya Lukaku bukan luka MU. Kenapa bukan? Karena kita jangan melihat Lukaku ini pada saat era Jose Mourinho. Jose Mourinho is gone. Oke, memang di bawah Jose Mourinho, Lukaku menjadi pemain yang diandalkan untuk mencetak gol. Ia bisa mencetak total 27 gol dalam satu musim. Tapi dengan Ole Gunnar Solskjaer, ia diberikan kesempatan yang cukup banyak, lebih dari puluhan penampilan, tapi ia hanya bisa mencetak 15 gol. Sedangkan kita lihat pemain lain yang juga diberikan kesempatan oleh Ole seperti Martial untuk juga bermain di depan untuk mencoba mencetak gol, bisa mencetak tidak jauh dari torehan gol Lukaku, yaitu 12 jika saya tidak salah pada musim tersebut. Kemudian Rashford yang juga banyak bermain bersama Lukaku bisa mencetak 13 gol. Ya, kadang-kadang saya juga bisa salah dari segi statistik karena kan saya tidak selalu menghafal, saya hanya coba mengingat apa yang saya pelajari sebelumnya. Oleh karena itu, maka Ole Gunnar Solskjaer mencoba untuk merubah MU menjadi tim yang lebih merata dalam urusan mencetak gol. Sehingga kita lihat menjelang akhir musim ini, ada 3 pemain yang diandalkan oleh Manchester United dan secara spesifik oleh Ole Gunnar Solskjaer dalam menerapkan strategi permainannya dalam urusan mencetak gol. Mason Greenwood, salah satu pemain muda yang diorbitkan oleh Manchester United musim ini, selain juga Brandon Williams. Mason Greenwood bisa mencetak total 17 gol bagi Manchester United musim ini. Kemudian Martial bisa mencetak total 23 gol bagi Manchester United musim ini.
Rashford bisa mencetak total 22 gol bagi Manchester United musim ini. Artinya MU sudah memiliki kualitas yang merata sebetulnya dalam urusan mencetak gol. Saya lupa juga tadi sebut, selain ada Mason Greenwood, Martial dan juga Marcus Rashford, ada juga Bruno Fernandes yang berhasil mencetak total 12 gol bagi Manchester United musim ini, padahal Fernandes bergabung di pertengahan musim. Itu kita bicara soal Manchester United tanpa Lukaku. Oke, sekarang kita berbicara Inter Milan dengan Lukaku. Inter Milan dengan Lukaku, secara individu jika kita membahas Lukaku, ia mendapatkan support yang lebih daripada ia dapatkan di Manchester United. Kenapa saya katakan lebih? Karena ia tidak bermain sendirian di depan. Ia memiliki duet center forward murni seperti Lautaro Martinez yang juga banyak bisa memberikan assist kepada Lukaku atau juga membantu Lukaku dengan pergerakan tanpa bolanya. Dan sama-sama nih, Martinez dan juga Lukaku memiliki kemampuan finishing yang baik. Jadi ketika ada dua center forward di depan, mereka akan saling melengkapi dan mereka akan juga saling bisa membantu satu sama lainnya dengan melakukan movement of the ball. Jadi saat ada yang melakukan movement of the ball, itu bisa mengalihkan perhatian dari pemain tim lawan, dan yang satu lagi bisa mencoba mencari ruang yang kosong dan berharap bisa mendapatkan umpan agar bisa menciptakan peluang dan bisa jadi juga mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Ya, jadi itu sekarang saya jelaskan bagaimana Lukaku bisa performanya jauh lebih bagus secara produktivitas di Inter Milan karena ia memiliki duet yang bisa memahami juga tipikal permainan dari dirinya. Dan apa yang dihasilkan oleh Lukaku justru di luar dugaan saya sendiri juga. Karena ia bisa berhasil secara total mencetak 33 gol, di mana masih ada sisa satu game musim ini, yaitu di final Europa League. Dan jika Lukaku bisa mencetak satu gol lagi, maka ia akan menyamai rekor dari Ronaldo, pemain asal Brazil yang pernah mencetak total 34 gol dalam satu musim kompetisi di musim 97-98. Saat yang bersamaan juga Internazionale Milan menjadi juara Piala UEFA pada saat tersebut. Jadi ada sebuah rekor yang bisa disamai oleh Lukaku atau mungkin juga ia lampaui jika ia mencetak 2 gol di final. Apa saja masih bisa terjadi. Seperti yang tadi saya katakan, Inter bermain agresif, tidak memberikan ruang bagi para pemain Shakhtar yang banyak berasal dari Brazil yang mengandalkan teknik untuk bisa membangun kreasi serangan. Sehingga kita lihat para pemain Shakhtar juga tidak banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol, meskipun secara ball possession ya mereka ada lumayan sedikit lebih tinggi persentasenya daripada Inter. Tapi kan kita tahu di era sepak bola modern sekarang ball possession tidak menjadi patokan untuk bisa meraih kemenangan. Jadi ball possession boleh lebih lama di kaki pemain tim lawan, tapi kreasi serangan mereka kurangi. Jadi pergerakan untuk mengarah ke defense dari tim lawan akan minim. Itu yang terjadi dalam game Inter melawan Shakhtar Donetsk. Jadi Shakhtar Donetsk ini bukanlah tim kaleng-kaleng. Karena di group stage UEFA Champions League mereka juga hanya kalah beberapa poin. Ya, pada saat itu di mana mereka tidak berhasil lolos dan Atalanta yang lolos, padahal mereka sudah bisa menang di kandang Atalanta. Mereka juga sempat menahan Manchester City di kandang Manchester City. Itu bukanlah hasil berdasarkan keberuntungan. Dan juga kita tahu inti kekuatan Shakhtar Donetsk dimatikan oleh para pemain Inter dengan strategi dari Conte yang untuk pressing tinggi dalam urusan mengcover daerah. Jadi bukan man to man. Sehingga para pemain asal Brazil yang berada di Shakhtar tidak bisa mengandalkan teknik mereka untuk bisa kreatif. Jadi ada kemungkinan bahwa Lukaku yang akan menjadi pemain yang diandalkan dan banyak diberikan feeding bola, mumpung pada saat ini memang performa Lukaku lagi bagus-bagusnya. Tapi yang perlu kita apresiasi juga dari Conte dan juga Inter Milan, bahwa sebetulnya ini bukan cuma Lukaku loh yang mereka andalkan. Coba Anda lihat mesin mereka di tengah. Ada Barella, ada Brozovic, ada juga Ashley yang kemudian di belakang ada Godin, ada De Vrij. Handanovic mesti menjadi penjaga gawang yang penampilannya stabil, ya banyak juga mencatat clean sheet musim ini.
Jadi Inter Milan juga membangun sebuah kekuatan yang merata agar mereka tidak hanya mengandalkan satu pemain. Yes, Lukaku is the top scorer, tapi di belakang Lukaku masih ada Lautaro Martinez yang mencetak 21 gol. Jadi masih ada opsi bagi Inter selain Lukaku. Pada saat Ole menurunkan pemain pelapis atau second layer yang lebih banyak di sebuah pertandingan, MU sulit meraih kemenangan. Padahal MU tetap dominan dalam pertandingan tersebut. Jadi kekuatan Inter adalah merupakan bukti bagaimana Antonio Conte bisa mengandalkan pemain-pemain yang memang cocok dengan strategi permainannya. Kelemahan MU bukan berarti adalah kelemahannya dari Ole Gunnar Solskjaer, tapi kelemahan MU murni karena mereka tidak memiliki skuad yang dalam seperti halnya dimiliki oleh klub-klub lain yang berada di English Premier League seperti Liverpool, seperti Manchester City, seperti Chelsea, dan Inter juga memiliki skuad yang saya kira memiliki second layer yang bagus. Mereka tidak bermain dengan Sensi, tapi pemain yang cedera, pemain yang kreatif di Inter Milan, tapi dengan pemain-pemain lain mereka masih bisa perform. Jadi saya ucapkan good luck kepada Inter Milan di partai final nanti, dan juga good luck kepada Sevilla di partai final nanti. Saya akan masuk ke konten terbaru dari preview partai final nanti, tapi nanti H-1. No hate, only football. Salam sepak bola.